Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Devita Sari Winardi, NRP 521410006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Human Resource Management. Nah, sebenarnya apa sih Human Resource Management itu? Nah, di sini adalah salah satu knowledge area dari PMBOK yang mengatur mengenai human resource atau sumber daya manusia. Nah, di sini meliputi proses untuk mengatur, mengelola, dan memimpin tim proyek. Nah, mengapa Human Resource Management ini penting? Karena ketika kita berbicara mengenai proyek, tidak mungkin hanya project manager saja yang mengerjakan suatu proyek ini. Nah, tapi kita juga memiliki anggota tim, di mana anggota tim ini dapat membantu proyek manager dalam mencapai tujuan sebuah proyek. Nah, di sini project manager harus memahami bagaimana memimpin dan mengarahkan sumber daya manusia yang ada ini untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam menjalani aktivitas dan dapat mencapai tujuan dari proyek tersebut. Nah, pada PMBOK, proses yang ada pada Human Resource Management ini ada 4, yaitu yang pertama, Plan Human Resource Management, yang kedua adalah Acquire Project Team, yang ketiga adalah Develop Project Team, dan yang terakhir adalah Manage Project Team. Nah, di sini pada proses pertama dan kedua merupakan fase planning pada PMBOK. Nah, untuk develop dan manage project team, nah ini sudah masuk pada fase executing project. Proses yang pertama yaitu Plan Human Resource Management. Pada human resource tidak serta-merta kita mengeksekusi, namun kita perlu merencanakan apa saja yang dibutuhkan, kriteria sebuah tim, anggota tim yang baik untuk menjalankan tugas pada proyek yang ada. Nah, di sini meliputi mendokumentasikan atau mengidentifikasi peran, tanggung jawab, keahlian, relasi untuk membuat staff management plan. Di sini project manager menentukan kriteria-kriteria apa saja, indikator apa saja yang dibutuhkan untuk anggota timnya, sehingga diperoleh anggota tim yang mumpuni untuk melakukan mengeksekusi proyek yang ada. Key deliverable pada Plan Human Resource Management ini adalah Human Resource Management Plan, di mana ia memberikan gambaran secara jelas mengenai role, authority, responsibility, dan kompetensi dari anggota tim yang dibutuhkan. Untuk mendukung Human Resource Management Plan, terdapat dua hal penting, yaitu pertama RACI Matrix, dan yang kedua adalah Resource Histogram. Nah, yang RACI Matrix, dia memetakan antara aktivitas dengan PIC, sehingga tiap orang anggota tim memiliki role yang jelas terhadap aktivitas yang akan mereka jalankan. Seperti pada contoh, misalkan aktivitas create charter. Nah, di sini dibedakan RACI, R responsible, A accountable, C consult, dan I inform. Misalkan N dia sebagai accountable, Ben sebagai responsible, Charles sebagai inform, Diana dan Ed seperti Charles yaitu inform, dan lain sebagainya. Di sisi lain terdapat resource histogram. Dia memberikan gambaran kapan dan bagaimana anggota tim diakuisisi dan seberapa lama mereka dibutuhkan. Di sini dipetakan pada setiap tanggalnya, tanggal pada bulan-bulan tertentu. Nah, di sini berapa jumlah staff ataupun resource yang dibutuhkan. Proses yang kedua adalah acquire project team.
kata kunci di sini adalah dia memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan dia akan melakukan perekrutan atau memperoleh tim yang dibutuhkan. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan adalah setelah kita memiliki kriteria atau Human Resource Management Plan tersebut yang mengidentifikasi role, tanggung jawab, kita memilih orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang telah kita buat tersebut. Nah, output yang dihasilkan adalah yang pertama, Project Staff Assignment, Resource Calendar, dan Project Management Plan Updates, di mana Project Staff Assignment ini memberikan job desk terhadap anggota tim yang sesuai. Resource Calendar berisi periode waktu, availabilitas anggota tim, dan updates merupakan update dari dokumen. Proses yang ketiga adalah develop project team. Di sini adalah memperbaiki atau meningkatkan yang pertama kompetensi, yang kedua interaksi dan lingkungan guna meningkatkan kinerja dari proyek itu sendiri. Nah, di dalam sebuah tim pasti tidak hanya kita menyuruh atau memberikan job desk saja terhadap anggota tim yang kita miliki. Namun ada improvement seperti workshop, lalu seminar, dan lain sebagainya untuk meningkatkan performa dari tim itu sendiri. Nah, setelah kita memberikan input kepada mereka, seperti seminar atau workshop, lalu kita lihat apakah hal itu berdampak pada kinerja mereka ke depannya. Lalu seiring berjalannya waktu, bagaimana performa mereka dalam mengerjakan aktivitas yang ada di proyek. Hal ini ketercapaiannya apakah berhasil atau tidak dapat dilihat dari apakah seberapa proyek ini mencapai tujuan, lalu waktu on time atau tidak, yang kedua biayanya membengkak atau tidak, yang ketiga adalah kualitasnya. Dan yang terakhir adalah manage project team, di mana dia menganalisis kinerja anggota tim, lalu ia memberikan feedback dan menyelesaikan masalah yang ada, dan mengelola perubahan. Nah, key deliverable di sini adalah change request dan human resource management plan updates. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.